Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali indahnya Ramadan kembali hadir di hadapan Anda, masih bersama Uwas dan sahabat. Bagaimana pemirsa? Sahur Andi pagi hari ini, menunya apa nih pagi hari ini? Nampaknya ini sayur pete, sayur asem, ikan asin kecium nih kayaknya. Bagi-bagi loh pemirsa, kalau enggak dosa nih. Enggak bercanda. Nah, ini ngomongin tentang dosa, nah ini persis sekali apa yang kita angkat pada tema kesempatan pagi hari ini. Katanya, apa yang kita berbuat dosa, kemudian maksiat yang kita berbuat itu mendatangkan musibah. Benar nggak sih? Bahkan ada orang yang menganggap bahwa padahal dosa saya nggak banyak-banyak amat, kok musibah selalu datang ke saya. Nah, kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini bersama Ustadz Abdul Somad dan juga Kiai Haji Sumarno. Assalamualaikum Ustadz Somad, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kiai Sumarno sehat? Alhamdulillah. Seger banget nih. Sahur apa nih pagi hari ini? Kayaknya Alhamdulillah yang jelas jengkol ya. nasi. Oke, nanti kita akan ngaji bersama Ustadz ya. Kiai Sumarno, nanti kita akan membahas tentang indahnya Ramadan ini, tentang tema yang mengangkat yaitu musibah akibat dosa dan maksiat yang kita perbuat. Kita persilakan terlebih dahulu Ustadz Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Terima kasih Mas Sofyan. Kiai sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Kiai selalu diberkahi Allah Amin. Subhanahu wa taala sehingga Amin. berkahnya melimpah buat kita semua. Amin. Adik-adik dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, pemirsa dimanapun berada, pemirsa TV One, mudah-mudahan sehat zahir dan batin, bisa melaksanakan Ramadan ini sampai keluar dalam keadaan fitratul Islam. Amin. Apakah dosa yang dilakukan manusia itu menimbulkan efek di dunia? Apakah efeknya hanya pada dirinya saja atau untuk kampungnya, lingkungannya, negerinya? Karena ada sebagian orang berpikir yang mabuk saya, yang sakau saya, uangnya saya, narkobanya saya, kalau ditangkap polisi saya. Kenapa ente yang rese? Ngapain urus-urus? Maka kalau kita bersilang pendapat tentang masalah ini, dalam Islam diajarkan farudduhu ilallah, balikkan kepada Allah. Lihat Al-Quran. Apa kata Allah tentang musibah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang diturunkan Allah tidak hanya menimpa orang yang zalim saja. Ketika gempa bumi itu datang, yang goncang itu bukan cuma rumah ente sakau. Ketika tsunami itu datang, airnya dari belahan laut naik ke belahan bumi, itu tidak hanya menenggelamkan rumah ente saja pelaku zina, maka semua kena. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, takutlah kamu kepada azab yang tidak hanya ditimpakan kepada yang zalim-zalim saja. Yang soleh, yang baik, yang ustadz kena, mati semuanya. Bagaimana dengan penjelasan Nabi Muhammad SAW? Farudduhu ilallah, lihat Al-Quran. Wa Rasul, lihat hadis Nabi Muhammad SAW. Idza zahara zina war riba fi qaryatin. Kalau muncul perbuatan zina dan riba. Ada orang zina diam-diam. Ini zahara. Kalau muncul perbuatan riba, zina fi qaryatin, dalam suatu kampung, faqad istahallu, maka sesungguhnya mereka sudah menghalalkan, mempersilakan azab Allah ala anfusihim. Mereka sudah mengundang azab Allah itu datang kepada mereka. Itulah mengapa Ustadz, Kiai, Habib, ulama, tuan guru tidak pernah bosan. Jangan berzina, jangan LGBT, jangan minum khamar, jangan riba. Kenapa mereka ribut? Apa untungnya buat mereka? Yang nyuruh itu Allah, yang memerintahkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhaunna 'anil munkar, larang mereka dari perbuatan mungkar. Kalau kamu tidak melakukan itu, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum 'iqaban. Dikhawatirkan nanti Allah akan mengirimkan hukuman. Ketika hukuman itu datang, gempa bumi, gunung meletus, datang hukuman bencana itu, datang musibah. Summa tad'unahu,
lalu kamu pun datang ke tanah lapang beramai-ramai berdoa, istighosah kubra, minta kepada Allah. Fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Kenapa tidak dikabulkan doa? Karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Alhamdulillah kita tidak hanya sekedar berpuasa Ramadan, tapi kita ada amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar di mimbar masjid setengahnya tidur. Amar ma'ruf nahi mungkar kita alhamdulillah dalam sebuah program yang ketika umat Islam semua bersahur, lalu kemudian menantikan azan subuh berkumandang, kita duduk sejenak, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran, bahwa mari kita jaga. Kita ini seperti orang dalam satu perahu di tengah lautan. Lalu ada satu orang di bawah melobangi dinding perahu yang terbuat dari kayu. Yang di atas diam aja. Ya biarin aja dia buat lubang di bawah perahu, toh nanti yang tenggelam dia. Tapi yang cerdas yang berpikir, ini kalau airnya masuk, yang mati bukan cuma dia. Yang di bawah tenggelam naik ke atas sampai ke tiang pucuk bendera kapal pun akan tenggelam ke bawah. Jadi kalau ada yang di atas ngasih tahu, jangan lobangi kapal, jangan lobangi kapal. Sesungguhnya dia bukan rese, dia bukan jahat. Dia sedang sayang dengan kita semua supaya kita selamat. Inilah inti ajaran Islam. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Allah tidak ada katakan kamu umat yang paling baik karena hajinya bolak-balik, kamu umat paling baik karena umrohnya berkali-kali. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling terbaik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf, ketika kamu masih mau mengajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, mau melarang orang berbuat mungkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu pemahaman mindset cara berpikir kita, maka sesungguhnya kita berterima kasih kepada kiai, terima kasih kepada tuan guru, berterima kasih kepada para habaib yang tidak pernah bosan mengingatkan umat ini. Innamal khamar wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibuh. Ustadz alim ulama dengan lisannya, maka ada penguasa dengan tanda tangannya, dengan perdanya, peraturan daerahnya, perbubnya, peraturan bupatinya, pergubnya, peraturan gubernurnya, pakai itu untuk menyelamatkan kita semua. Kalau kita sayang dengan negeri ini, maka kita larang dari perbuatan maksiat agar supaya inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya kasih sayangku mendahului hukumanku. Kalaulah bukan karena masih ada yang beristighfar munajat tengah malam, mungkin sudah lama bumi ini hancur. Alhamdulillah masih banyak lagi yang beristighfar minta ampun kepada Allah. Demikian Mas Sofi. Baik, Masya Allah, analogi yang sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Uwas tadi, dengan satu orang melubangi di bawah kapal yang paling kecil saja, itu sesungguhnya akan mendatangkan musibah yang sangat luar biasa sekali. Maka dari itu tidak heran ketika banyak orang, banyak kiai, para guru meminta, mengajak untuk bertaubat, sehingga musibah itu akan terangkat dan juga segala bala itu akan terangkat. Itu nanti akan disampaikan oleh Kiai Sumarno bagaimana taubat itu bisa mengangkat musibah dan juga bala. Lalu selanjutnya saya akan mengajak, bukan bertobat tapi mengajak untuk sahur lagi. Silakan Kiai Sumarno, wah silakan bisa diseruput lagi jusnya dan juga